disembah, Kau layak dimuliakan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Hati kami dipenuhi dengan pujian, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur Tuhan. Kami boleh beribadah di Cilegon ini, semua karena kemurahan-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kau membela gereja-Mu, Kau menjaga gereja-Mu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, bersyukur dan kami berterima kasih. Di Cilegon kami boleh beribadah kepada-Mu. Di Cilegon kami masih boleh menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. It is really privilege. Satu kemurahan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari sampaikan isi hatimu. Biar anak-anakmu di Cilegon, mereka kuat, mereka tidak takut, mereka tidak gentar, tapi mereka jadi perkasa. Karena kami punya Yesus yang luar biasa. Yesus yang membela gereja-Mu, Yesus yang berjaga-jaga atas gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkan dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Kemudian kita kasih salam kepada kiri, selamat dari datang, selamat tahun baru. Selamat hari Natal. Oke, silakan duduk kalau sudah. Saya minta soundnya dikurangi volumenya sedikit.
Nah, 1, 2, 3, oke, good, thank you. Terima kasih untuk Ketua PKSG yang telah membuat Natal ini luar biasa ya. Saya tadi nggak tahan saudara karena saya ini di Cilegon udah lama, tapi saya tidak pernah melihat ada gereja di Cilegon yang sebesar ini. Amin. Kalau tidak ada gedung gereja yang bagus, yang gede, kita nggak bisa ibadah bersama-sama seperti hari ini. Sebenarnya kesempatan indah, semua gereja harusnya ikut bersama-sama untuk ibadah seperti ini. Amin. Luar biasa. Terima kasih untuk Pak Kristianto, Pak Paulus, Kristianto, yang tempatnya boleh dipakai untuk ibadah ini. Saya tahu untuk ibadah di tempat ini nggak gampang di Cilegon. Sebab saya sudah berulang kali memasuki wilayah ini dan tidak mudah. Mari kita membuka tema yang diberikan kepada saya adalah kemuliaannya telah turun. Lukas pasal yang kedua, kurangi lagi volumenya ya. Lukas pasal kedua ayat yang ke-14. Mari kita membaca bersama-sama, ini ayat emas yang menjadi tema dari Natal BKSG. Tapi saya akan baca ayat 13. Satu hari Tuhan menampakkan diri melalui malaikat-malaikatnya. Lalu kemudian khususnya dia berbicara kepada gembala-gembala. Ayat 13 saya baca, saudara, ayat 14 ya. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga. Malaikat ya, dari sorga, garis bawah itu. Suara ini datang dari sorga yang memuji Allah, katanya. Ayat 14 dengan keras. Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Di mana di tempat maha tinggi? Di sorga. Waktu Yesus lahir di muka bumi, maka malaikat di sorga dia memberikan sebuah nyanyian. Waktu dia katakan kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dari sorga, lalu dirasakan turun. Makanya judulnya kemuliaannya sudah turun. Pak, apa efek kalau kemuliaan Tuhan turun atas bumi? Alkitab tulis dengan jelas, muncul adanya damai sejahtera. Nah, jadi di hari Natal ini sebenarnya adalah kemuliaan sorga di hari Natal ini. Itu bisa turun di muka bumi yang menyebabkan ada damai di hati, damai di keluarga, damai di gereja, dan ada damai di kota kita. Mari katakan bersama saya, kalau kemuliaan sorga turun, kurang kompak. Kalau kemuliaan sorga turun, baru ada damai sejati. Di hatiku, keluargaku, gerejaku, kotaku. Kalau Anda ingin Cilegon aman, Cilegon membuka diri untuk kemuliaan, untuk sorga turun. Gerejanya harus menghadirkan sorga nyata di muka bumi ini. Amin apa amin? Jadi gini, jadi manifestasinya saya tidak mau khotbah teologis. Saya mau khotbah yang aplikatif untuk saudara. Kalau kemuliaan Tuhan itu turun, harusnya tuh semua saudara tuh nggak ada namanya cemas, nggak ada khawatir, nggak ada dendam, nggak ada kepahitan, nggak ada kebimbangan, karena damai sejahtera Allah itu memenuhi hidup kita. Saya tanya, siapa yang pernah khawatir angkat tangan?
Wow, luar biasa. Dahsyat. Siapa yang pernah cemas angkat tangan? Wow, luar biasa. Gimana kalau mulai hari ini berita ya, berita bukan dari saya, ini panitia yang bikin ini. Bukan saya nih, panitia. Kalau kemuliaannya turun harus nyata dong, sebelum orang di luar harus nyata di saudara. Sebelum di luar, damai harus turun dalam setiap hidup saudara, keluarga saudara, dimanapun saudara berada, damai harus nyata. Bolehkah mulai hari ini kita bilang Tuhan Yesus turun di hati saya, lalu kemudian saudara berkata bahwa damai sejahtera ada di hati saya. Kalau damai sejahtera memerintah di dalam hidup kita, keluarga itu nggak mungkin bisa bertengkar. Amin. Karena ada apa? Damai. Salah satu dipenuhi dengan damai, gak mungkin keluarga itu bertengkar. Apalagi kalau berdua-duanya dipenuhi dengan damai. Pendeta satu dengan pendeta lain juga harus hidup damai. Gak boleh pendeta bertengkar. Amin apa amin? Karena ini tema, berarti Tuhan itu kalau memang kemuliaannya sudah turun, berarti itu nggak ada namanya khawatir, cemas, pertengkaran, perkelahian. Orang yang dipenuhi hatinya dengan damai, walaupun orang lain ngomongnya jelekit, dia bisa terima kok. Karena damai Kristus memenuhi hidup kita. Nggak ada amin, susah. Saya tahu susah. Khotbah ini memang susah. Tapi saudara ngambil tema hari ini. Coba ya, coba. Kalau suaminya dipenuhi dengan damai, istrinya walaupun marah-marah, damai. Malah bilang sama istrinya, kamu kalau marah gini kurang cantik. Amin. Coba kalau nggak marah lebih cantik lagi. Nggak jadi marah istrinya. Marah patung, nggak ada gunanya. Sehingga saudara, saya berdoa supaya hidup damai sejahtera ada di Cilegon. Amin. Ini doa saya. Tadi hadirat Tuhan begitu kuat ada di tempat ini. Kemuliaannya Tuhan turun di tengah-tengah kita. Damainya ada di Cilegon. Saya berdoa 10 kali ya Pak Paul ya. Puji Tuhan ya Pak. Tadi saya merasakan gimana Pak. Saya waktu pertama kali masuk di Cilegon itu di Merak ya. Tempatnya Pak Yosepati. Saya lagi khotbah penuh dengan damai, khotbah jam 7 pagi. Tiba-tiba meledak, duar. Ternyata ada orang melempari atap, gentengnya pecah. Terus jemaatnya bilang, Pak, jangan lama-lama khotbah, nanti gentengnya habis. Terus saya bilang gini, coba. Setelah saya pembaktian, saya suruh naik, berapa yang pecah? 2. Terus saya bilang ini tak kasih duit, kamu beli 20. Maksudnya Pak? Untuk 10 minggu. Emang masuk di daerah Cilegon, daerah Banten Barat ini gak mudah. Kita baru masuk di Maja, gak mudah. Masuk Cilegon ini gak mudah. Kita juga, waktu masuk di Cilegon juga diusir. Waktu pertama kali kita belum banyak gereja, tahun 90-an ya, 90-an. Habis dilempari, udah beli 20 genteng, pikirnya dilempari lagi. Minggu berikutnya saya khotbah lagi. Saya khotbah bukan dilemparin genteng, dilempari jam 7 pagi, dilempari kotoran manusia. Apa itu? Baunya bukan main. Sampai jemaat, aduh Pak, tolong Pak jangan lama-lama khotbahnya bau. Saya nggak tahu ternyata dilempari. Yang saya berpikir, jam 7 bisa melempari kotoran manusia. Jam berapa dia ngumpulinnya?
mikir nggak? Jam berapa dia ngomongnya? Untuk berbuat jahat aja, dengarkan. Untuk berbuat jahat aja, mereka berani bayar harga. Bukankah kita untuk misi keselamatan, kita harusnya berani bayar harga? Tepuk tangannya kurang lancar. Ini saya cerita nih. Waktu Maria mendengar berita bahwa kamu akan melahirkan seorang bayi, saudara, apakah Natal itu kayak kita hari ini meriah dramanya? Wah, saya baru masuk gereja baptis, bandnya kayak begini, Pak. Ini apa gara-gara banyak tekanan di Cilegon sehingga bandnya begini ini, Pak? Ya, saya sering melayanan, tapi saya kasih tahu, ini pasti muncul karena tekanan yang berulang kali sehingga lahir ujian dari orang. Dan Tuhan berkenan. Amin apa amin? Amin. Ini ya, mumpung kita ngumpul nih. Kan ini namanya kan bukan gereja baptis. Ini kan namanya rumah doa Cilegon. Jadi ini rumah doa kita bersama. Coba ngomong sama saya. Tempat ini rumah doa untuk semua kita. Amin apa amin? Tadi Pak Paul cerita, tuh lihat ada AC. Persembahan 10 juta, AC-nya baru-baru. Dasar kali. Boleh nggak kalau kita selesai ini? Semua menginginkan cipta. Maksudnya kita ikut iuran supaya gedung gereja ini kita pakai lagi. Walaupun sekarang kita nggak dicas ya Pak ya. Saudara nggak dicas loh. Tapi saya waktu lihat ke sini tadi, ini kan belum diplaster ya Pak. Apa sengaja begini Pak modelnya? Belum diplaster ya. Tapi memang pinter nih gayanya Pak. Nggak kelihatan Pak. Tapi saya lihat ini belum diplaster. Gimana kalau kita plasterin? Loh enggak, ini semua, ini rumah doa kita semua. Kita nanti kalau ada kebaktian boleh kesini lagi ya Pak. Natal, Paskah, pokoknya gede-gede kesini. Karena yang lain masih kecil-kecil kan Pak. Ini kan udah 10 kali diresolusi makanya gede. Maria pada waktu dia menerima pesan Natal, dia tuh susah sekali loh. Coba bayangkan, kamu akan mendapatkan kasih karunia, kamu akan melahirkan seorang laki-laki. Saya tanya, Maria tuh masih perawan. Itu kasih karunia atau problem sebenarnya? Yang keras. Berdoa. Saya tanya itu problem atau kasih karunia? Kasih karunia. Udah. Problem atau kasih karunia? Kasih karunia. Kasih karunia luar biasa. Ini banyak pendeta ya di sini. Artinya pendeta itu selalu melihat gini nih ya, kita berdoa. Ini hari ini luar biasa. Kalau ada persoalan, ada masalah, itu artinya kayak seperti mata uang, harus dua sisi. Setiap kali ada persoalan, sebenarnya Tuhan mau memberikan kepada saudara apa? Kasih karunia. Makanya kalau ada gereja di Cilegon dan bisa kebaktian dengan band sekeras ini, di tengah-tengah penduduk bayi begini, ini pasti bukan karyanya pendeta. Ini pasti karena ada kasih karunia yang datang dari Tuhan. Kebenaran yang meriah adalah kita. Maria bingung, gimana gua melahirkan? Gua masih perawan. Lagi pula kalau gua hamil, nanti beli popoknya gimana? Kan nggak siap saudara. Beli itunya, bedaknya gimana? Beli strollernya gimana? Kalau Yesus nangis, beli jajannya gimana? Terus untuk hidup sehari-hari perlu uang besar. Tapi yang hebat, saudara, masalah itu sometimes Tuhan izinkan berbarengan dengan kasih karunia. Katakan bersama saya, masalah bisa terjadi. Kurang keras, masalah bisa terjadi. Berbarengan dengan kasih karunia.
Jadi kalau ada masalah, saudara bilangnya gini, sebentar lagi aku akan terima Kasih karunia. Nah, jadi kalau ada persoalan, orang Kristen nggak boleh menjadi cemas, khawatir, cengeng, tapi menjadi orang Kristen yang perkasa. Amin. Maria di tengah Natal seperti ini dia bergumul, dari mana Tuhan? Kalaupun aku bisa hamil, tapi gimana ongkosnya? Bagaimana Tuhan pergi ke bidan? Dia nggak tahu dengan siapa tuh yang melahirkan dia. Banyak biaya, dan waktu pergi menyingkir ke Mesir, dari mana duitnya? Tapi yang hebat, Matius 2 ayat 11, saudara baca. Masuklah orang Majus ke rumah mereka, dan lalu dia menyembah dan membuka tempat harta. Ini bukan anting-anting ya, emas itu bukan anting-anting ini, harta karun. Dia mempersembahkan. Waktu dia persembahkan, lalu Maria tahu, oh ini udah ada biayanya. Oh tenang aku, saudara. Setiap persoalan sebenarnya sudah ada kasih karunia-Nya. Semua persoalan sudah ada jawabannya. Oleh karena itu saudara dan saya mesti meyakini. Ini kan judulnya kan, temanya kan kemuliaan Tuhan telah turun. Nah sekarang tiba-tiba dia membawa emas, membawa kemenyan, dan membawa mur. Sebenarnya emas, kemenyan, mur itu bicara apa? Fasilitas surga. Saudara, kalau kemuliaan turun, ada 3 hal yang terjadi. Pertama, fasilitas surga turun. Bilang sama saya, fasilitas surga. Karena saudara sudah tulis tema kemuliaannya Tuhan turun. Kalau Tuhan turun, nomor 1, fasilitas surga juga turun. Walaupun Maria bingung bagaimana caranya memberi makan, memberi susu, bukan tugas Maria. Lukas 1 ayat 38 dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Saya tanya, apakah dia STH? Jawab yang keras. Enggak. Dia MTH? Enggak. Dia DTH? Enggak. Sekarang saya tanya, kalau di gereja, lalu kemudian saudara ada pendeta masuk, terus saudara bilang apa? Hamba Tuhannya sudah datang. Yang saudara sebut hamba Tuhan siapa? Kalau gitu jemaat hamba apa? Ini dengerin. Saudara kan suka gini ya, pendeta belum ada, semua lihat kanan lihat kiri. Wah, hamba Tuhan belum datang. Nah saya tanya, kalau gitu jemaatnya ini hamba A siapa? Di dunia ini ada cuma 2, hamba Tuhan sama hamba setan. Kedua, iya, 1 hamba kebenaran, 1 hamba dosa. Cuma itu. Sekarang saya tanya, kalau gitu jemaat ini hamba apa? Iya, hamba Tuhan, Bapak Ibu. Maria nggak sekolah STH, tapi dia bilang aku ini hamba Tuhan. Dengarkan, kalau kau hamba Tuhan, itu artinya gini, aku siap sedia melakukan apa saja. Katakan bersama saya, dengan keras, yang diperintahkan Tuhan. Apa saja. Baru saudara bisa bilang aku ini hamba Tuhan. Dengarkan, kalau saudara bilang aku ini hamba Tuhan, maka saudara akan mengalami 3. Nomor 1, fasilitas surga. Katakan bersama saya. Oh datang dia nggak pernah nabung emas ya, nggak pernah. Tapi yang datang pasti emas gelondongan atau emas batangan. Kedua, dapat apa Pak? Protection atau perlindungan dari surga. Pertama tadi apa? Fasilitas dari surga. Pak, mana ayat yang bisa membuktikan bahwa ada perlindungan? Pada waktu Maria dia hamil, sebulan 2 bulan, pada waktu dia hamil, dia berpikir, walaupun aku ngomong sama Ucup bahwa aku tidak selingkuh, tapi perutku makin lama makin besar. Gimana aku bisa mempertanggungjawabkan nama Ucup ini gimana? Saudara, pertama. 2, gimana caranya aku mempertanggungjawabkan dengan masyarakat? Loh, itu problem besar. Dia ketakutan. Kalau zaman dulu, kalau orang ketahuan berzina, hukumannya apa? Mati.
Mati. Rajam batu. Dan waktu dia dirajam batu, dia pasti innalillahi wa inna ilaihi Rajiun. rajiun. Pasti itu. Jadi gimana caranya Tuhan membentengi Maria? Tenang Maria, tenang. Jadi kalau saudara ada persoalan, sebenarnya Tuhan telah, bilang sama saya, telah, kurang keras, telah menyediakan jawaban. Amin. Kurang mantep, amin. Jadi bilang sama saya, setiap kali saya menghadapi masalah, sebenarnya Tuhan telah menyediakan jawaban. Amin apa amin? Amin. Dia takut gimana ngomong sama Yusuf. Malaikat terbang. Kenapa? Pakai sayap Pak. Dia kan dia drama-drama gitu kan. Datang. Coba jangan ceritakan dia. Kenapa? Dia bukan selingkuh. Dia mengandung karena Roh Kudus. Kamu harus setia. Siap. Bukan Maria yang ngomong sama Yusuf. Yusuf yang ngomong, aku akan temani kamu, aku akan setia kepada kamu. Wow. Dia masih bingung gimana nanti masyarakat kalau ini tambah gede. Sebelum gede, tadi Lukas pasal 2 tadi, malaikat datang kepada para gembala. Kenapa datangin para gembala? Karena dia menjadi wakil dari masyarakat luas. Orang-orang di bawah ini lambang daripada kerumunan massa, dan para gembala banyak. Dan ketika malaikat datang, kamu akan menemukan juru selamat yang dibaringkan di dalam palungan, dan kamu akan menyembah dia. Waktu dia tahu datang menyembah, orang lain berkata, iya itu hamil, itu pasti selingkuh. Gembala gini, enggak, malaikat dari sorga, kemuliaannya udah turun. Dengarkan ini. Kalau saudara merasakan kemuliaan Tuhan turun, hadiratnya Tuhan turun dalam hidup saudara, perlindungan secara supranatural akan terjadi dalam hidup saudara. Tuhan akan menjagai gereja-gereja yang ada di Cilegon. Yang percaya katakan Amin. Bahkan Pak Jokowi udah bilang jangan sampai orang beribadah diganggu. Sekarang undang-undang KUHP yang baru, siapa yang mengganggu tempat ibadah, dia akan dipenjara 2 tahun. Doakan supaya pemerintah keras, kuat. Jemaat Tuhan mesti ngerti sekarang. Sebelum ada undang-undang itu kita bersyukur. Ada hambanya Tuhan, Pak Junit, pembimas. Ini berani. Memang harus orang Batak Pak, memang Pak yang harus jadi pembimas. Coba lihat, saudara ya, lawyer-lawyer yang hebat dari mana? Batak. Pembimas yang berani harus dari mana? Batak. Makanya dipilih Junit Sihombing. Betul Sihombing ya? Kenapa? Berani. Kemarin kita di Maja mau ditutup sama FPI. Pak Junit datang. Mau ditutup sama Lurah, Pak Junit datang. Pak Junit wakilnya turun. Tapi saya mau beritahu, setiap saudara yang memeras dan menghadirkan Tuhan dalam hidupmu, kemuliaannya turun, Tuhan akan jaga hidup saudara. Tuhan akan jagai keluarga saudara. Tuhan akan jagai anak-anak saudara. Tuhan akan jagai gereja di mana kita berada. Diusir dari sini pindah sana. Ini kayaknya diusir tetap aja di sini ya Pak. Luar biasa kok. Dahsyat. Dari bawah. Setuju nggak kalau ini gereja ini diterusin, dibagusin? Hah? Ya setuju ya. Nanti ngomong sama Pak ini ya. Saya Pak Paul ya. Saya ikut nyumbang ya. 50 juta ya. Boleh? Dirapikan ya. Ini kan milik kita bersama kan. Rumah Tuhan di keramik yang keren. Nanti pulang ini dikasih aku nomor akunnya ya. Ini kan punya kita bersama. Jadi nanti kalau mau ngumpulin orang Kristen, udah 600 tadi berapa Pak? 600 kursi. 600 kursi.
tiap minggu kepake 600 kursi. Ratusan. Ratusan. Imanmu besar sekali. Jadi 500 masih malaikat yang datang. Tapi sebentar lagi orang Cilegon yang datang ke sini. Dengarkan ya. Pertama kali apa yang akan Anda alami kalau kemuliaan Tuhan turun? Fasilitas. Fasilitas surga. Dua? Perlindungan. Hah? Perlindungan. Proteksi, perlindungan. Perlindungan. Perlindungan, protection yang dari surga. Tapi ketiga, dengar. Ketiga yang akan terjadi ketika kemuliaan Tuhan turun. Damai. Tuhan akan memberikan kepadamu suasana surga. Apa itu Pak? Damai sejahtera itu suasana surga. Saudara yang menikah itu bisa jadi suasana surga atau neraka. Nah tuh lihat di pernikahan itu. Pernikahanmu itu bisa jadi surga atau jadi neraka. Tergantung siapa yang ada di sini. Sekarang saya menutup dengan cepat. Pak, bagaimana caranya supaya aku bisa mengalami fasilitas surga? Perlindungan dari surga. Suasana. Suasana surga bisa ada di dalam diri saya. Saya akan dengan cepat ya. Kalau saya mau bilang how to experience heaven on earth. Gimana supaya aku bisa merasakan surga di bumi. Ada 3 cara. Mau dapat 3 cara. Cara pertama, Yakobus pasal pertama ayat 25. Alkitab dengan jelas. Mari kita membaca Yakobus 1 ayat 25. Saudara baca. Ini yang pertama yang harus saudara lakukan. Yakobus pasal pertama. Pasal pertama ayat yang ke-25. Mari baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan. Saya tanya, kalau saudara jadi Maria, tiba-tiba dapat emas, senang apa tidak? Bahagia apa tidak? Bahagia. Lalu kemudian seharusnya dia punya masalah, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, bahagia nggak? Bahagia. Sekarang lihat saya, kalau kamu mau bahagia, firman Tuhan ayat ini bunyinya gini, kalau kamu melakukan setiap prinsip firman Tuhan. Firman Tuhan itu kalau kamu pengen dapatkan 3 tadi, damai sejahtera, suasana surga, Anda pengen dapatkan proteksi atau perlindungan dari surga, Anda pengen dapat fasilitas surga, saudara lakukan nomor 1, saudara harus melakukan setiap kebenaran firman Tuhan atau melakukan setiap prinsip-prinsip firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan untuk dikhotbahkan, tapi firman Tuhan itu untuk dilakukan. Mari katakan bersama saya, firman Tuhan. Yang keras, firman Tuhan baru bisa berkuasa dalam hidup saya kalau saya lakukan. Ya, sekarang lihat saya. Sekarang perhatikan saya mau jelaskan ini supaya saudara bisa ngerti. Firman Tuhan itu kayak manual kehidupan. Seperti kalau saudara beli motor atau beli mobil, maka saudara diberikan namanya manual dari pabriknya. Karena dia yang menciptakan mobil, entah itu Toyota, entah Suzuki, maka dia memberikan kepada saudara namanya manual. Contoh, isi bensin ya Pak, yang di pantat itu lubang di pantat. Oke, Pak, yang di depan isi dengan air yang radiatornya. Siap. Kalau saudara isi air, belakang isi bensin, mobil Toyota, Suzuki, Daihatsu, dia akan bisa perform, jalan, menolong saudara, dan saudara bahagia. Anda bisa ngerti maksud saya ini? Sekarang saya bilang, tetapi banyak orang Kristen yang suka begini, masa bensin itu kan bau, kalau saya sukanya minum orange juice, makanya Innova saya, mobil saya tidak mau saya isi dengan bensin, saya isi dengan orange juice. Isi orange juice, blok. Begitu penuh, karena dia sukanya dia apa tadi? Orange juice, maka mobilnya diisi dengan. Saya tanya, begitu starter, jalan apa tidak?
Kok yakin? Jalan apa tidak? Tidak. Tapi karena ini jemaat baptis dan Cilegon, maka dia berdoa, Tuhan, tolong mobil ini harus bisa berjalan dalam nama Yesus. Jalan apa tidak? Tidak. Pendeta baptis didatangkan pendetanya, tumpang tangan mobilnya dalam nama Yesus. Jalan apa tidak? Ini dengerin, mobil itu langsung mogok. Why? Kenapa mogok? Karena Anda melanggar manual. Lihat saya jelaskan. Ini dengar. Kenapa Pak kok mobil mogok? Yang harusnya diisi bensin, lu isi orange juice. Tuhan bilang gini di keluarga, hai istri, tunduklah kepada itu udah manual. Tapi istri bukan tunduk, nanduk. Istri dengarkan, istri itu paling bahagia kalau tunduk kepada suami. Berat banget. Wah, enak orange juice Pak, masukin orange juice. Makanya banyak yang mogok. Kenapa kehidupannya mogok? Banyak orang itu ya, keluarganya mogok karena hukum tentang keluarganya nggak dijalankan. Kenapa Pak duitnya mogok? Kenapa duitnya kok mefek? Atau pas-pasan, atau kadang-kadang kanker kantong Kering. itu kok tahu? Kenapa kantong kering? Karena ada hukum keuangan yang tidak dijalankan. Saya beritahu ya, saya ini dulu lahir dari keluarga yang miskin singgah tapi melarat, di bawah garis kemiskinan. Jadi kalau orang bisa makan, saya nggak bisa makan. Sehari itu makan sekali orang tua saya itu kasih makan. Jadi saya kurus kan. Saya mulai bertanya, Tuhan, kenapa mbak saya miskin? Kenapa bapak saya miskin? Ibu saya miskin? Kakak saya miskin? Wah, kenapa? Baru Tuhan buka nih, Yakobus 1 ayat 25. Kenapa kamu miskin? Karena kamu tidak melakukan prinsip-prinsip keuangan. Lalu saya tanya, apa yang saya lakukan? Waktu melarat ya, Tuhan bilang gini, kamu baca, kalau kamu pengen surga terbuka, fasilitas surga datang, khusus keuangan, bawa perpuluhan. Gereja saya tidak mengajarkan perpuluhan. Tuhan nggak ada diajar saya. Tapi Tuhan bilang baca Maliaki pasal 3, bawa persembahan perpuluhan ke rumah Tuhan. Nanti kamu kan rugi. Saudara sambil nangis. Saya ingat waktu saya mahasiswa, bawa dikasih uang 30.000. Saya ambil berapa berarti persembahannya? 3.000. Saya bawa itu ke gereja kayak bawa 3 kilo emas. Loh iya, berat itu 3.000. Makan saya bisa seminggu tuh 3.000. Saya masukin geludak, tapi di hati saya ya, bukan begitu beneran. Geludak. Itu Tuhan itu rasanya amin ya. Wah, kamu belajar tak. Tapi teman-teman saya nggak mau tak. Saudara tahu? Tiba-tiba, katakan bersama saya. Tiba-tiba. Akhir tahun saya dipanggil Urek 3. Wiryo, kamu saya masuk dalam agenda untuk mendapatkan beasiswa selama 4 tahun. Orang tua saya masih miskin, tapi saya sudah diberkati. Dari melarat diberkati jadi miskin. Loh iya kan, dari melarat kan? Bisa langsung kaya. Yang bener aja, banyak orang sih pengen cepat kaya. Jangan dong, miskin, baru melarat diberkati jadi miskin, taat diberkati jadi kok kaya. Makanya nggak kaya-kaya, karena nggak ngerti caranya. Taati hukum-hukum kawan. Saudara nanti dari cukup, dari miskin jadi cukup berkati lagi.
Jadi Kelimpahan. udah cukup ya berkecukupan, berkati lagi berkecukupan lagi, berlimpah. Waktu berlimpah, saudara harus belajar membagi kepada orang lain. Amin. Nah ini aminnya nggak ada. Kalau diberkati kan gini Pak, aku diberkati sepanjang hidup. Jangan, kalau orang cuma masuk tok, saudara kalau masuk tok tak pernah keluar. Berat itu perut jadi gede, nggak bisa kentut, betul nggak? Makanya kalau ada orang kentut, saudara nggak boleh marah, bersyukur, syukur. Oke, Pak, yang mogok apa? Itu hukum itu nggak dilakukan. Yang mogok apa? Kalau sakit berarti yang mogok urusan hukum kesehatan. Kenapa? Tuhan pengen Anda sehat, tubuh, jiwa, dan roh saudara sehat. Kenapa kok ada yang nggak sehat? Karena melanggar hukum-hukum kesehatan. Sudahlah satu aja nih. Kayaknya tegang semua saya. Udah dikasih tahu kalau makan itu ya kalau mau sehat makanlah yang sehat. Tapi orang Cilegon ya kalau makanan sehat itu biasanya agak kurang enak. Makan yang enak rata-rata kurang sehat. Tapi orang Cilegon suka makan yang Sehat. nah, itu dia itu masalahnya. Suka makan yang enak. Padahal udah tahu itu tidak sehat. Saudara mau makan yang sehat? Semoga. Kedua jangan cepet ya. Gimana caranya supaya itu bisa ngalami 3? Saudara mesti hidup dalam kekudusan. Gak ada cara lain. Kenapa Pak? Ya karena Tuhan kudus. Kalau saudara Yesaya 59 ayat 1 dan 2, kalau kamu tidak hidup kudus, Tuhan itu tangannya jadi panjang menolong kita, jadi nggak bisa panjang menolong kita karena ada dosa. Makanya Tuhan bilang jangan pernah ada dosa. Bohong itu Dosa. bohong itu rokok itu masa sih? Kok nggak ada bro di Alkitab jangan merokok? Ayo, yang dengerin ya. Yang merokok masih merokok hari ini. Ada hakimnya loh. Ada yang tanya sama saya gini, mana sih Pak? Oh nggak ada tulisannya kok, suruh merokok nggak ada. Nanti baca Yesaya 55 ayat yang kedua, baca. Nanti saudara ngerti. Kenapa kamu belanjakan uangmu untuk makanan yang tidak, untuk sesuatu yang tidak makanan, tidak roti? Jangan belanjakan sesuatu yang kau bakar. Udah gitu masukin nikotin, tubuhnya jadi sakit. Semua yang melanggar membuat bait Allah rusak, saudara mesti belajar. Oke, yang terakhir. Lukas pasal 1 ayat 38. Tadi yang kedua tadi saudara sudah kudus. Kenapa? Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar semua doa saudara. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala Dosa. Dan yang membuat Tuhan tidak bisa mendengar semua doamu adalah segala Dosa. kejahatanmu, kata Tuhan. Jadi kita mesti singkirkan. Terakhir, Lukas pasal 1 ayat 38. Saudara dan saya kalau pengen mengalami sorga di bumi, kemuliaannya Tuhan dulu, saudara harus hidup dalam ketaatan yang mutlak. Saya berdoa, biarlah kebenaran hari ini menolong saudara. Kalau saudara diberkati, jadikanlah berkat bagi orang lain. Saya berdoa supaya saudara jadi berkat bagi orang-orang di sini. Saudara nanti yang mau ikut membantu nolong. Tadi waktu saya duduk di situ, tiba-tiba Tuhan suruh lihat saya. Biasanya lihat panggung, saya suruh lihat sini. Kamu lihat itu. Apa Tuhan? Itu di bawah karpet. Ini karpetnya bagus. Di bawahnya kamu lihat. Ayo kamu bangun bersama. Ya, saya udah mulai ya. Saudara tinggal mengikuti belakangnya. Tinggal
orang keuangannya Pak Paul nanti tinggal ditanya ya. Nanti saya kirimin segera. Mari kita panjat bersama-sama. Lakukan 3 hal tadi, saudara akan mengalami 3 hal yang akan saudara nikmati. Mari datang samaku. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang raja. Sembah dan puji Yesus. Berapa banyak saudara berkata, Tuhan, aku pengen mengalami kemuliaan-Mu turun dalam hidup. Kalau saudara rindu, angkat tangan. Aku rindu menikmati fasilitas surga. Aku rindu mengalami protection, perlindungan dari surga. Aku rindu Tuhan mengalami suasana surga. Tuhan lihat anak-anak memang angkat tangan. Mereka rindu mengalami surga di bumi. Mereka rindu mengalami kemuliaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Aku berdoa supaya kiranya Kau turunkan tangan-Mu atas hamba-Hamba-Mu dimanapun mereka berada. Aku berdoa supaya Kau memberkati Tuhan semua hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang melayani, yang hadir pada hari ini. Ya kiranya Tuhan memberkati mereka seluruhnya. Terima kasih, biar damai Natal turun atas kami, fasilitas surga turun atas kami, protection, perlindungan dari Tuhan nyata. Secara khusus untuk gereja-Mu di Cilegon yang banyak mengalami tantangan, aku minta supaya kiranya Tuhan perlindungan-Mu sempurna atas setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.